Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi bab rahmatik wa sayyidi ahli mahabbatik wa ala alihi wa sahbihi wa ahli nubuwatik wa tabi'ihim wa malaikatik وجميع الصالحين من بريتك عدد علمك واغفر وأغث وفرج بفضلك ومنتك نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. An Abi Sofwan Abdullah bin Bisr al-Aslami radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Dari Abi Sofwan yang bernama Abdullah bin Bisr al-Aslami. Beliau ini di antara sahabat yang salat menghadap dua kiblat bersama Nabi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi untuk berpindah arahnya dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, dan itu terjadi di kota Madinah, dan terjadinya perpindahan di tengah-tengah sholat. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendoakan Abu Sofwan Abdullah bin Bisr dengan meletakkan tangannya di atas kepalanya. Tangannya Rasulullah diletakkan di atas tangan kepalanya. Didoakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah panjang umur, sehingga beliau hidup kurang lebih usianya 100 tahun. Ini kalau untuk umatnya Rasulullah itu usia yang sangat lama, 100 tahun. Radhiyallahu anhu wa anhum ajma'in. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas, sebaik-baiknya manusia, man tala umruhu, yang panjang umurnya, usianya, wa hasuna amaluhu, dan bagus amalnya, baik amalnya. Kita dituntut untuk terus meningkat, sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadisnya, man kana yaumuhu khairan min amsi fahuwa rabih. Siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, ia adalah orang yang beruntung. Ini adalah tuntutan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam
kepada kita untuk terus meningkat. Dan itu yang seharusnya, semestinya terus meningkat. Jangan sampai stabil, apalagi turun. Berusaha untuk meningkat. Kalau kita perhatikan, kita ini terus ingin meningkat, tapi sayangnya dalam urusan duniawi. Dalam urusan duniawi kita nyari keuntungan, pekerjaan yang lebih besar, faedahnya yang lebih besar, gajinya yang lebih besar, keuntungannya, hasilnya, dan yang lain sebagainya. Itu yang kita cari dalam urusan dunia. Dapat satu, nyari yang lainnya, nyari terus. Wah, itu urusan dunia. Padahal bukan itu yang diajarkan dari Rasulullah SAW kepada kita untuk terus meningkatkan dunianya. Bukan itu. Yang diajarkan oleh Rasulullah itu bagaimana kita terus meningkat dalam urusan ukhrawinya. Dan itu yang diperintahkan oleh Allah. Di dalam ayat Al-Quran Allah berfirman, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Wasabiqu, ayo berlombalah, saling mendahuluilah. Artinya apa? Saling mendahului, satu sama lain ingin mendahului yang lainnya. Dalam apa? Kita diperintahkan untuk saling mendahului, mengejar ila maghfiratin min rabbikum, untuk meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Terus wa maghfiratin min rabbikum wa jannatin, untuk meraih surga alias rahmat. Itu diperintahkan. Ayo kita ini berlomba untuk mendapatkan ampunan dan rahmatnya Allah, yang dengan keduanya menetapkan kita, meninggalkan kita dalam surganya. Yang mana surga itu arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Luasnya itu seperti langit-langit dan bumi yang dipersiapkan lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, falyatanafasil mutanafisun. Itu tuntutan dari Allah yang diajarkan kepada Rasulullah, dan itulah yang dituntunkan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad untuk menjadi yang terbaik, bukan di mata manusia, tapi di sisi Allah. Khairun nas, sebaik-baik manusia bukan pada manusia, tapi khairun nas indallah, di sisi Allah. Paham ya? Khairun nas, sebaik-baiknya manusia di sini indallah, bukan di sisi manusia. Nah, karena banyak yang baik di sisi Allah tapi nggak baik di sisi manusia. Nah, di sisi Allah luar biasa, kedudukannya, derajatnya tinggi. Tapi di sisi manusia nggak sama sekali punya kedudukan. Wes Al-Qarani nggak punya kedudukan di sisi manusia. Bahkan mereka yang menjadi tetangganya atau orang yang di daerahnya meremehkan, merendahkan. Padahal Rasulullah
memuliakannya, menghormatinya, walaupun tidak pernah bertemu. Tapi Rasulullah mewasiatkan kepada sahabat Umar dan sahabat Ali radhiyallahu anhuma untuk meminta doa kepada Uwais. Kapan? Kalau ketemu. Jadi kalau kamu berdua ketemu, mintalah doa kepada Uwais. Ketika Sayyidina Umar menjabat menjadi khalifah, menjadi Amirul Mukminin, Sayyidina Umar di Masjidil Haram menghentikan orang-orang yang sedang beraktivitas di dalamnya untuk apa? Bertanya tentang Uwais Al-Qarani, daerah demi daerah sampai pada dusun atau desanya Uwais. Kenal nggak kamu Uwais? Semua mereka sampai nyeletuk. Ada apa engkau mencari siapa dia? Dia itu adalah orang yang depresi atau orang yang gila, orang yang stres, orang yang kubu, nggak berharga, tidak bernilai sama sekali di mata kami. Tapi Sayyidina Umar nggak mengatakan seperti itu. Aku nggak tanya kepada kalian Uwais itu gini-gini di mata kalian, tapi aku tanya kenal nggak? Itu toh. Kenapa kalian mau panjang lebar? Oh kenal, ya sudah. Di mana dia tinggal? Hanya ada yang ngasih tahu, didatangi, minta doa. Di mata manusia nggak punya nilai. Memang kita nggak perlu nyari nilai di mata manusia, percuma. Mencari nilai di mata manusia itu punya waktu. Pada waktu ke depan mungkin berubah drastis, bahkan dari yang tadinya memuliakan, menghormati, ya, dan yang lain sebagainya, tapi karena perubahan bisa mencaci, menghina, dan itu terjadi. Jangankan dalam Islam, selain Islam, tokoh orang-orang kafir. Siapa tuh? Abdullah bin Salam. Oh ini ketika ditanya sama masuk Islam, setelah itu diperintahkan oleh Rasulullah untuk sembunyi. Ada dari mereka tanya, bagaimana Abdullah bin Salam menurut kamu? Oh, Abdullah bin Salam ini anaknya orang yang terhormat, anaknya orang terhormat, anaknya orang terhormat. Jadi bapaknya, kakek ini mulia semua. Dipuji, dihormati, diagungkan. Kalau mereka masuk Islam, oh kalau dia masuk Islam nggak mungkin, nggak akan itu terjadi, dan lain sebagainya. Wah macam-macam. Keluar Abdullah bin Salam ngomong kalau dia masuk Islam, bu ini adalah anak orang rendahan, bapaknya rendahan, kakeknya rendahan, dicaci maki habis. Punya waktu. Mulia di mata manusia memiliki waktu. Karena watak manusia itu pada suatu hari ada kejenuhan, ada perubahan, sehingga yang tadinya memuliakan, menghormati bisa. Tapi kalau di sisi Allah beda. Nah, kalau orang mulia di sisi Allah, menjadi baik di sisi Allah, orang nggak akan mungkin berubah kepada dia. Kenapa? Sudah diperintahkan oleh Allah untuk mencintainya. Nah, karena itu kita dituntut untuk menjadi yang terbaik manusia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah bagaimana caranya? Banyak caranya. Di antaranya mantala umruhu wa hasuna amaluh. Yang bisa menjadikan kita terbaik di mata manusia, di sisi Allah adalah dikasih oleh Allah usia, umur, digunakan, dimanfaatkan umurnya untuk memperbaiki amalnya. Kita dikasih oleh Allah tempat dan modal. Seperti orang tua memberikan kepada anaknya toko dan modalnya. Kayak itu kotok kan durung tentu bisa buka anaknya. Tidak punya modal buat apa? Hanya ada tokonya. Terus mau kerja apa bingung anaknya. Tak kira apa gitu.
mau dibuat jual A jual B, yo enak gitu aneh, batine akeh iku. Tapi kata kula ndak duwe. Bisa jalan? Ndak bisa. Ndak bisa jalan. Selain tempat harus ada modal. Lah kita dikasih oleh Allah modal. Dikasih oleh Allah modal. Apa? Umur, usia, waktu. Itu adalah modal dari Allah untuk kita. Tinggal kita menjalankan, menggunakan modal tersebut. Ketika kita jalankan modal tersebut di dalam perbuatan yang telah diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dari kesunahan, dari kewajiban, kemudian kesunahan dan kewajiban ini kita perbaiki, kita perbagus, kita tingkatkan, kita tambahkan. Nah, berarti apa? Modal yang kita miliki itu berkembang. Hasilnya semakin besar. Karena modal yang diberikan Allah kepada kita ini bukan mainan. Bukan murah. Sangat mahal ini. Waktu, usia adalah modal terbaik yang diberikan Allah. Karena dengan modal ini kita bisa menggapai sangat besar yang tidak bisa dicapai oleh siapapun yang memiliki harta sekaya apapun dia. Bukan kecil. Dikasih modal besar buat mainan habis, nganggur. Sama dengan modal yang diberikan oleh Allah ini bukan modal biasa, ini modal yang sangat besar. Waktu, usia ini bukan modal yang murah. Karena itu sering kita dengar dikatakan nafasun min anfasik jauharatun la qimata laha. Satu nafas dari banyaknya nafas kamu itu tidak bisa dinilai dengan apapun. Tidak akan ada yang mampu bisa membelinya. Ada yang bisa membeli. Sekaya apapun orangnya. Satu nafas sama. Karena itu orang yang kehilangan beberapa nafasnya atau beberapa detiknya dalam kehidupan dunia lupa kepada Allah, membuat dia menyesal dan merasa rugi sekalipun ia di dalam surganya Allah. Berarti modal waktu, ya, usia ini bukan modal yang kecil, modal yang sangat besar. Dengannya kita bisa mendapatkan keuntungan yang tidak bisa kita gambarkan dengan bayangan. Tidak bisa kita gambarkan. Besar. Nah karena itu modal ini jangan sia-siakan. Disia-siakan. Bukan memperbaiki amal, memperbagus, memperindah, menambah, meningkatkannya, malah justru waktu usianya dibuang gitu aja. Buat apa? Buat jalan ke sana, buat jalan kemari, buat ngurusi pekerjaan tok, dari pagi sampai malam. Yang diurus pekerjaan tok, dan pekerjaannya maksudnya pribadi semuanya. Nggak ada manfaatnya. Para sahabat itu kerja, tapi pekerjaan yang dilakukan oleh para sahabat untuk sedekah, bukan untuk kesenangan pribadi rumah tangganya. Enggak, diambil sebutuhnya untuk keperluan rumah tangga, sisanya dibuat untuk sedekah. Mereka yang nggak punya harta, yang nggak punya duit untuk bersedekah, rela mereka berangkat
bekerja ke pasar untuk angkut-angkut mendapatkan beberapa sedekah para sahabat. Bahkan iri kalau ada keluarganya, temannya itu bisa bersedekah, iri para sahabat. Kenapa? Kepingin bisa seperti itu. Kalau kita kan enggak. Kita nggak pernah iri dengan orang-orang yang bersedekah. Kita nggak pernah iri dengan orang-orang yang rajin, istiqomah ke masjid, membaca Al-Quran, menghadiri majelis, nggak pernah. Iri dengan siapa? Iri dengan orang-orang yang bebas. Enak isok rekreasi sana, isok rekreasi sini. Enak dia nggak ngurus ini, nggak ngurus itu. Irinya kepada orang yang banyak kerugian. Ini enak, dia bisa jalan ke sana, saya nggak bisa, saya harus nanti ngurusi majelis, ngurusi ini. Loh, kok keliru? Para sahabat iri. Makanya sahabat itu ketika melihat orang-orang kaya bisa sedekah, orang-orang kaya bisa haji, orang-orang kaya bisa zakat, mereka tuh sampai datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, dhahaba ahlud dusur bil ujur. Ya Rasulullah, orang-orang kaya ini sudah mengambil pahala lebih besar dari kami. Yusallun kama nusalli, yasumun kama nasum. Mereka sholat sebagaimana kita sholat, mereka berpuasa sebagaimana. Tapi yahujjun wala nahuj. Mereka bisa melaksanakan ibadah haji, kita nggak bisa. Karena haji hanya bagi yang mampu. Mereka zakat, kita enggak. Berarti apa? Pahalanya orang-orang kaya lebih besar, lebih banyak dari orang-orang miskin. Mengeluh mereka kenapa? Bukan karena mereka iri, mereka bisa mendapatkan pahala yang lebih besar. Iri. Dan seperti itu mestinya kita. Karena itu kita harus tingkatkan amal kita, ini harus kita tingkatkan. Jangan dari hari, dari bulan, dari tahun itu sama, tidak ada peningkatan, atau ada peningkatan tapi kualitasnya sama. Jadi harus ditambahkan amalnya, kualitasnya harus ditingkatkan. Jangan nambah amalnya, kualitasnya tetap seperti kita ini. Maulid. Tapi kualitas cinta kita kepada Rasulullah tetap, walaupun maulidnya ditambah. Oh, karena bulan maulid ditambah maulidnya. Hari ini dan hari itu misalnya, tambah ada kegiatan maulid di sana, ada maulid di sini. Tapi kualitas cinta kita, peneladanan kita kepada Rasulullah tetap. Buat apa? Harus meningkat. Jadi hasuna amaluhu bukan hanya melakukan amal baik, tapi menjaga serta meningkatkan kualitasnya. Mantala umruhu wa hasuna amaluhu. Karena itu dikatakan oleh Imam At-Tibi, waktu itu seperti modal bagi pembisnis, bagi pedagang. Modal hendaknya ia pergunakan dengan baik demi mendapatkan keuntungan, untuk mendapatkan faedah. Modalnya semakin besar, keuntungan yang diraih akan semakin banyak. Kita dikasih oleh Allah modal sangat besar, kita bisa meraih lebih besar, lebih banyak. Nah, karena itu jangan kita sia-siakan. Jangan kita sia-siakan. Jangan kita nilai umur itu, oh berarti yang tua ini harus yang tua harus ngegas. Bukan pakai bahasa anak-anak ya, gaspol, bukan. Nabrak orang tua. Harus ngegas orang tua dalam kebaikan ketaatan, khususnya yang 40 tahun ke atas. Bukan makannya yang digas, makannya digas, ininya digas, bukan. Ketaatannya, kebaikannya digas, tambah, tingkatkan, dibesarkan, dan lain sebagainya. Oh, saya masih muda, masih aman nanti. Enggak. Lah, kamu tahu umur kamu kapan?
selesainya habisnya. Peringatan kamu dikasih tahu tapi kamu nggak sadar. Beda dengan HP, ada peringatan kamu tahu. Tapi kalau umur, kamu dikasih peringatan tapi kamu nggak sadar kalau umur kamu ini sampai mana kamu nggak akan tahu. Berarti apa? Tetap harus sama, yang muda, yang tua tetap harus memperbaiki, memperindah amalnya, memperindah amalnya. Nah itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan kita untuk memanfaatkan, memaksimalkan umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperbagus amal kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang beruntung, menjadi orang-orang yang selamat, menjadi orang-orang yang mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.